Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revina Lestari Marliana. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulani Solihah. Perkenalkan, nama saya Rita Ratnasita. Perkenalkan, nama saya Rita Diawati. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Perkenalkan, nama saya Windy Agustin. Baik, dalam sistem informasi penjualan online ini terdapat beberapa aktor yang terlibat. Di antaranya ada human resource. Nah, human resource ini berfungsi untuk membatasi hak akses seseorang terhadap sistem, sehingga sistem lebih aman. Yang kedua ada pembuat web. Pembuat web ini merupakan orang yang membuat web, yang memanage web, dan memaintain web tersebut. Yang ketiga ada admin. Nah, admin ini fungsinya sangat banyak. Yang pertama, di antaranya yaitu seorang admin bertugas untuk mengelola web, memantau setiap kegiatan jual beli, perkembangan yang terjadi di dalam sistem jual beli online seperti mendata barang, mengupdate barang, menghapus barang yang telah dijual, menambahkan daftar barang baru, melayani pertanyaan pembeli yang secara online. Yang selanjutnya mengawasi transaksi yang terjadi antara pembeli serta membuat laporan keuangan yang akan diperiksa oleh pemilik perusahaan tersebut. Yang keempat ada pemilik. Nah, pemilik ini merupakan orang yang memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh admin. Yang kelima ada pembeli. Pembeli ini merupakan orang yang akan membeli barang yang dijual secara online melalui website. Nah, seorang pembeli yang harus memiliki sebuah account terlebih dahulu jika ia ingin membeli sesuatu barang yang dijual di dalam web. Use case diagram sistem informasi penjualan online. Human resource merupakan suatu batasan akses yang dimiliki oleh sistem, supaya akses ke situs tersebut aman dan dapat dibatasi hak aksesnya. Seorang pembeli harus membuat akun terlebih dahulu. Setelah akun terbuat, maka si pembeli dapat melihat barang apa saja yang terdapat dalam website tersebut. Nah, jika ia ingin membelinya, maka ia akan mengisi form pembelian dan melakukan transaksi via online. Nah, jika semua aktivitasnya sudah selesai, maka ia akan logout akunnya tersebut. Pembuat web akan membuat web. Ketika webnya sudah jadi, maka ia akan membantu memanage dan memaintain web tersebut. Dan bila belum jadi, maka ia tidak akan memanage dan memaintain web tersebut. Yang selanjutnya, admin bertugas melayani pertanyaan pembeli via online, mendata barang, mengupdate data barang, dan membuat laporan keuangan untuk dilihat oleh si pemilik. Di saat admin melayani pertanyaan calon pembeli secara online, secara otomatis ia akan membicarakan mengenai transaksi barang. Nah, jika pembeli telah melakukan transaksi, maka otomatis admin akan memiliki data si pembeli tersebut. Saat admin sedang mendata barang yang telah habis dibeli, maka secara otomatis admin mengetahui data pembeli yang membeli barang tersebut. Karena setiap transaksi ada laporannya. Nah, di saat admin mengupdate data barang, maka ia akan secara otomatis mengecek ketersediaan barang tersebut, mendaftar barang yang baru, serta menghapus data barang yang sudah terjual. Yang selanjutnya, pemilik akan mengecek secara rutin laporan keuangan yang telah dibuat oleh admin. Di dalam laporan keuangan tersebut, sang pemilik dapat mengetahui berapa banyak transaksi yang terjadi dan apa saja yang sudah terjual, serta dapat mengetahui informasi mengenai data tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai activity diagram tentang manajemen account. Di sini admin dapat memanage akunnya sendiri. Admin login ke sistem, sistem akan menampilkan form login. Setelah itu, admin akan mengisi data di form login. Sistem akan mengecek apakah data yang diisikan benar atau salah. Jika benar, maka sistem akan menampilkan menu adminnya. Jika salah, maka sistem akan meminta admin untuk mengecek lagi data yang ia masukkan dan memperbaiki data yang salah. Setelah sistem menampilkan menu adminnya, maka untuk memanage akunnya, ia akan memilih menu manage account. Setelah admin memilih menu tersebut, maka sistem akan menampilkan form untuk memanage akunnya. Kemudian admin dapat mengelola akunnya
admin dapat mengubah data username dan password akunnya. Jika aktivitas admin mengubah datanya selesai, maka sistem akan menyimpan data yang baru. Setelah semuanya selesai, maka selesailah sudah aktivitas yang ada. Activity diagram mencari dan mengecek ketersediaan barang. Admin dapat melakukan aktivitas pencarian dan pengecekan barang dengan alur sebagai berikut. Admin akan login ke sistem, kemudian sistem akan menampilkan form pencarian. Setelah itu, admin akan mengisikan data barang yang akan dicari dan mengecek ketersediaan dari barang tersebut. Jika barang tersedia, maka sistem akan menampilkan data barang. Biasanya berupa nama barang, jumlah barang, dan lain sebagainya. Tetapi, jika barang tidak tersedia, maka sistem akan memberitahu admin bahwa barang yang ia cari tidak tersedia dan admin harus mengisi kembali form pencarian barang dengan data barang yang ada. Seperti diagram pembelian, aktivitas dimulai dari pembeli. Pembeli akan melakukan login. Setelah itu, sistem akan menampilkan form login yang harus diisi data berupa username dan password. Pembeli akan mengisikan data berupa username dan password yang ia punya untuk masuk ke dalam sistemnya. Setelah pembeli menginput username dan password, maka sistem akan mengecek apakah username dan password tersebut benar atau tidak. Jika benar, maka pembeli dapat langsung masuk ke sistem untuk melihat-lihat barang yang ada. Dan jika salah, maka sistem akan meminta pembeli untuk membenarkan datanya. Setelah pembeli melihat barang yang ada dan menemukan barang yang sesuai dan akan dibeli, maka ia akan memasukkan barang belanjaannya ke dalam shop cart dan akan segera melakukan transaksi pembayaran. Setelah itu, pembeli logout dari sistem dan selesai semua aktivitas yang dijalankan. Sequence diagram untuk login petugas. Pada sequence diagram login petugas, pertama, petugas atau admin mendaftarkan diri sebagai admin supaya memiliki akun sebagai admin. Ia harus mengisi data yang diminta sesuai pada sistem. Di dalam form login, ia harus memasukkan ID password. Setelah ia memasukkan ID password, maka kontrol login akan mengecek passwordnya. Jika sudah dicek dan tidak ada kesalahan, maka admin akan mendapatkan akun admin dari sistem. Akun yang didapatkan oleh admin sudah tersimpan di dalam database sistem. Database akan memberikan informasi akun pada kontrol login dan kemudian kontrol login memberitahukan bahwa status pembuatan akunnya berhasil. Sequence diagram untuk registrasi member. Pembeli harus memiliki akun anggota, maka calon pembeli harus mendaftar dan mengisi data pada formulir pendaftaran yang telah tersedia. Kemudian data yang telah diisikan ke dalam formulir dikirim ke admin yang setelah itu admin mengeset data anggota baru di dalam pendaftaran anggota. Setelah itu data anggota baru disimpan di dalam database sistem anggota member. Setelah data tersimpan, maka basis data akan meminta informasi bahwa akun sudah terdaftar dan pembeli sudah terdaftar. Sequence diagram untuk pencarian barang. Pembeli dapat mencari barang yang ingin ia beli dengan alur proses sebagai berikut. Pembeli masuk dulu ke sistem dan memilih menu pencarian barang. Kemudian muncullah form pencarian barang. Maka pembeli harus mengisi nama barang yang akan dicari ke dalam form tersebut. Nah, selanjutnya, input data tersebut akan diolah di database sistem pencarian barang. Nah, dapat mengeluarkan hasil. Jika barang ditemukan atau tidak ditemukan, maka sistem akan melakukan output pencarian pada pembeli yang mencari barang tersebut. Kita lanjutkan pembahasannya mengenai sequence diagram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram untuk pembelian online. Pertama, di dalam form pembelian online ini, pembeli akan memilih barang yang akan dibeli. Dipilih-pilih barang-barangnya. Kemudian admin akan mengecek barang yang akan dibeli, lalu data tersebut akan disimpan di dalam database transaksi pembelian. Kemudian sistem akan memberitahukan bahwa transaksi telah berhasil. Sequence diagram untuk laporan transaksi. Pemilik dapat mencetak laporan keuangan dari transaksi yang sudah terjadi dengan proses sebagai berikut. Pemilik harus menginput ID_password ke dalam form report untuk membuka aksesnya ke database report.
membuka report pada database report. Informasi report akan diberikan dari database report dan informasi tersebut akan dikeluarkan sebagai output yang dapat dilihat oleh pemilik, sehingga pemilik mengetahui semua kegiatan transaksi yang berlangsung. Kelas diagram. Di dalam sistem terdapat beberapa hubungan yang terjadi, di antaranya seperti yang tergambarkan di dalam kelas diagram tersebut, seperti seorang petugas pembuat web membuat web, memanajemen, memantai, serta memantau apakah sang admin mengerti menjalankan sistem yang berada di web yang ia buat. Sang admin pun mengelola websitenya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh sang pembuat web. Admin juga mencatat secara otomatis transaksi pembelian yang dilakukan oleh pembeli di dalam sistem. Admin juga memberikan laporan keuangan secara rutin kepada pemilik. Jadi, semua aktor mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lainnya.